Selamat datang di TikTok episode ke-5. Bos, opening dulu bos. Ginum terus bos. Kelima. Nah, di episode kali ini teman-teman sebenarnya kita agak sedikit lebih banyak cerita aja ya, Mas Rosik ya. Kita bakal sedikit mencoba mencari kegelisahan ya. Kalau kemarin kan mungkin Mas Rosik udah sempat bahas juga tuh bahwa ada berita tentang TikTok ya, apa nggak salah ya? Ya, TikTok itu bang sebenarnya platform sosial media. Jadi sekarang masih transaksinya di aplikasi yang sama. Oh, jadi pemerintah tuh kayak rasa, oh dulu perjanjiannya kan sebenarnya harusnya bayarnya nggak di TikTok Shop-nya ya, bayarnya di Tokopedia-nya, that's why mereka kolaborasi. Tapi ternyata sekarang masih di TikTok. Oke, jadi ibarat usernya nanti kan belanja di TikTok, kemudian nanti dilempar ke aplikasi Tokopedia untuk menyelesaikan pembayaran. Oke, harusnya seperti itu. Berarti itu nggak ribet apa ya? Kok ganti-ganti aplikasi atau gimana modelnya ya? Ya, kalau dari segi customer ya kita agak ribet sih, soalnya kan kita belanja di TikTok, terus kemudian setelah itu kita mau bayar menyelesaikannya di Tokopedia, jadi harus pindah aplikasinya, kan jadi males tak ada gitu. Nah, berarti buat yang seumuran kita masih oke lah ya, nggak terlalu. Tapi kan kalau yang beli itu yang sudah sepuh, misalnya yang sudah ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan mungkin agak sedikit bingung gitu. Apalagi nanti kalau interface-nya kan berbeda gitu. Iya, si TikTok sama si Tokopedia gitu ya. Itu udah susah. Rugi dong nanti kalau mereka pada kabur nggak jadi beli justru sellernya. Nah justru itu kita harus punya alternatifnya nih sebagai seorang ini ya jualan online gitu, kita harus punya alternatif selain platform orang lain. Artinya maksudnya kita harus punya tempat. Artinya kita harus punya tempatnya sendiri gitu ya untuk bikin atau untuk buat tokonya ini gitu online kita. Kalau selama ini kan cuma ngandalin TikTok misalnya kayak gitu ya. Iya, dia seenggaknya pebisnis itu harus punya alternatif sih untuk melancarkan misalnya itu. Apalagi waktu kemarin jeder TikTok Shop ditutup, bilang itu kan kalau aku tuh bingung nih jualan di mana, jualan di mana ya. Tapi kalau kita sudah memikirkan punya platform sendiri ataupun apa ya website jualan sendiri gitu, kita kan nggak begitu khawatir gitu kalau Tokopedia tutup misalkan, atau mungkin Instagram atau TikTok bangkrut misalnya. Iya sih bener sih, apalagi kalau dipikir-pikir mungkin buat teman-teman gitu ya, apa namanya, yang memang punya usaha dengan stok yang banyak gitu, sudah numpuk gitu kan. Tiba-tiba terjadi sesuatu, usernya pada kabur semua, pindah ke tempat lain kan repot juga ya. Iya, makanya kan kita ada data. Kalau kita punya toko online sendiri, kita punya data customer kita sendiri. Kemudian nanti bisa kita input tracking, analitiknya, Facebook pixelnya, dan lain sebagainya untuk strategi marketing selanjutnya. Oke, itu kenapa kemarin dirimu bilang gitu ya ke teman-teman di video itu bahwa sebenarnya butuh yang namanya website toko online gitu. Betul. Website toko online itu yang membedakan dengan website-website yang lainnya secara in general itu apa aja sih sebenarnya? Toko online itu kan artinya kita punya toko di dunia online. Jadi di situ bisa display produk, terus kemudian kita bisa kasih diskon di sana. Misalkan ada free ongkir, gitu, udah ikut di sana. Terus kemudian ada sistem pembayaran yang efektif. Misalnya kita bisa pakai payment gateway untuk sistem pembayarannya. Jadi langsung ke akun kita. Berarti memang secara apa namanya, secara tampilannya itu ya benar-benar kayak toko gitu ya, ada display-displaynya banyak gitu ya. Bukan kan biasa kalau website kan orang taunya banyak tulisan doang gitu. Kalau ini benar-benar ada katalog-katalognya terdisplay gitu. Kita ada apa namanya halaman untuk mendisplay produk. Oke, kemudian ada halaman promo misalkan, ataupun produk-produk pilihan misalnya yang terlaris ataupun yang terbaru on arrival misalkan. Nah, itu bisa diatur tampilannya. Oke, bahkan kalau kita mungkin apa ya brand eksklusif gitu, kan kita bisa mengadakan flash sale-nya itu hanya ada di toko kita. Oke, betul. Jadi apa ya, orang-orang akan datang ke toko online kita untuk mendapatkan flash sale itu. Nah, itu salah satu ya untuk aktivasi aja. Berarti memang kan dari secara strategi itu bisa diolah banyak ya di itu one by oh ya, sehingga memang bisa mendatangkan traffic yang
cukup lumayan daripada mungkin kalau kita pakai satu platform yang memang bukan milik kita mau nggak mau harus ikut rules mereka gitu. Betul. Nah, kalau toko online sendiri kita nggak worry ya terhadap misalkan ada pesaing gitu atau perang harga terhadap kompetitor lain. Misalkan kita jualan gamis misalkan. Nah, di marketplace itu kan banyak banget yang jualan gamis, bahkan ada ratusan ya ini yang jualan gamis. Tapi kita dengan punya toko online sendiri itu bisa mengatur sendiri harganya. Kita nggak bentrok dengan orang lain. Perang harga ya, iya benar-benar sih, karena memang itu toko kita gitu, jadi semua ya kita yang atur gitu ya, mulai dari Ya mungkin marketingnya bisa lewat macam-macam, bisa lewat TikTok, bisa benar sosial media yang lain, Instagram misalkan. Nah, nanti kalau kita ada flash sale jam sekian sampai sekian gitu. Nah, itu nanti diarahin ke website itu banyak, ada beberapa juga studi kasus banyak yang sudah pakai gitu. Emang sih kadang-kadang orang tuh kalau sudah punya website tuh bingung gitu, Mas ini saya cara promo ini gimana kalau bentuknya website, karena mungkin bayangan mereka kalau Instagram ya orang udah pada tahu lah ya, kalau website mereka pasti bingung, padahal sebenarnya bisa juga promonya dari platform-platform lain. Dari ads, sebenarnya dari channel marketing lainnya lah ya, pokoknya betul. Nah, kan gak cuma iklan aja, ada konten sosial media akhirnya bisa biar habis. Nah, sebenarnya kalau kita balik lagi nih ke masalah yang kemarin yang dirimu bahas di video itu, ternyata kan permasalahannya lebih ke arah pembayaran nih. Betul. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang, kalau ngelihat produknya masih tetap bisa di TikTok Shop-nya besar gitu. Cuman kan yang jadi concern dari pemerintah, lu itu sosmed, kenapa sih lu harus transaksi juga gitu kan istilahnya. Nah, makanya disediakan Tokopedia. Nah, balik dengan urusan itu, dengan website toko online ini berarti sebenarnya kalau kita selalu menyarankan ke teman-teman punya usaha toko online itu berarti ada satu kemudahan terkait dengan pembayaran yang bisa didapatkan juga di website toko online ini. Ya, kalau kita bikin toko online ya, itu nggak terlepas dari pengiriman. Kalau misalkan barang kita bisa dikirim ya, terus kemudian ada pembayaran. Nah, itu dua atau penting yang kalau kita punya bikin toko online sendiri gitu. Nah, kurir udah ada penyediaan lainnya ya. Untuk payment gateway juga sudah ada banyak ini yang bisa kita pakai. Yang paling sering itu Zendeed itu bisa aja. Terus sebelum ke sana nih, sebelum ke jenis-jenis atau apa namanya tadi brand-brand si payment gateway ini, mungkin bisa dijelasin dulu nih, mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang lihat video ini masih bingung sebenarnya payment gateway itu apa sih, istilah tadi yang sebutin itu. Jadi payment gateway ini kan sebuah sistem pembayaran gitu ya. Secara general itu sudah sudah diakomodir oleh pihak tertentu untuk menerima pembayaran dari berbagai channel. Kan customer tuh pengen bayar pakai kris. Nah, kita dengan daftar di salah satu platform itu sudah dapat semuanya. Biasanya ada virtual account, terus kemudian ada pakai kris, pakai bank transfer, ataupun pakai pay letter begitu misalkan. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi kayak daripada kita ngurusin satu-satu ke bank masing-masing, nah itu lebih baik, lebih mudah, lebih efektif. Kita pakai payment gateway yang udah terintegrasi dengan toko online. Ya, berarti itu artinya kayak semacam penjembatan ya, toko online dengan merchant-merchant yang banyak itu. Macam layar sistem pembayaran kan ada banyak gitu, ada mungkin dari berbagai bank. Nah, itu dengan sistem payment gateway kita bisa dapat satu gateway untuk mendapatkan semua channel pembayaran. Oke. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman sering gitu mendapatkan customernya nanya, bisa pakai kris enggak, bisa pay later enggak. Nah, dengan adanya si payment gateway ini memungkinkan berarti toko online yang nanti kita punya itu bisa melakukan pembayaran itu gitu ya. Iya, di samping itu juga sistem pembayarannya kan otomatis. Jadi ketika udah transfer, nanti sistemnya akan notifikasi bahwa pembayaran sudah diselesaikan gitu, dan pembeliannya sudah paid gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomong soal yang namanya tadi payment gateway sendiri, sebenarnya kalau secara mungkin yang Mas Rozik tahu dan sudah pernah mencoba sendiri, manfaatnya apa sih yang didapatkan
sebagai seorang seller itu dengan membuat toko online yang memang terintegrasi dengan payment gateway ini? Oke, jadi yang pertama mungkin kalau order kita ratusan bahkan sampai ribuan ya, itu kita nggak ngecekin satu-satu yang udah transfer atau yang belum transfer gitu. Jadi dia udah transfer terus sistemnya notif ke toko online kita dan ini yang udah bayar, ini yang belum, gitu udah langsung ketahuan gitu ya, yang paling penting. Terus kemudian selain itu kita juga bisa mereka gitu secara otomatis bahwa yang income kita berapa, terus kemudian jadi kita ada laporannya, ada laporan sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya dari segi checkingnya itu sudah terfasilitasi ya dari payment gateway ya. Oke, nice. Soalnya sih ada beberapa mungkin dari, saya ingat klien kita pernah ada juga gitu yang minta bikin toko online, tapi dia pinginnya itu langsung ke rekeningnya dia gitu, transfernya gitu. Nah kalau kayak gitu, mungkin kalau 1-2 tak apa-apa kali ya? Biasa gitu ya, bisa. Tapi kalau ribuan, waduh. Sebenarnya kalau kita mau langsung ke rekening kita itu bisa, cuma kita harus ngurusin ke bank masing-masingnya, kita registrasi ke bank satu, nanti kita dapat MPL, terus kita implementasi, dan itu mungkin butuh waktu, satu bank aja bisa 3 bulan sendiri untuk pengajuan. Kita bisa menggunakan API dan lain sebagainya. Betul. Nah mungkin benar sih tadi teman-teman gitu pada Mas Rozik, bisa sebenarnya kalau mau satu-satu kayak gitu langsung ke rekening. Tapi kalau kita lihat dari segi efisiensi proses pengurusannya dengan teman-teman dibantu oleh payment gateway yang mungkin dua-duanya sama ada biayanya ya. Sama ada biayanya, mungkin akan jauh lebih enak kalau kita udah terima beres sama si payment gateway-nya itu untuk ngurusin semua bank-bank yang kita pingin masukkan ke dalam daftarnya, orang-orang bisa transfer mungkin calon pembelinya gitu ya. Kalau ngomongin soal biaya gitu, Mas Rozik, si payment gateway ini mahal gak sih sebenarnya kalau kita punya toko online, tapi kita pingin untuk pasar juga atau ada terhubung sama si payment gateway ini, anggarannya gimana? Sebenarnya masing-masing channel pembayaran itu berbeda-beda. Oke. Tergantung dari kita dealingnya dengan provider sih juga bisa gitu. Misalnya karena agensi kita ribuan gitu, nah itu kita bisa nego nih, tolong dong diturunin biayanya gitu, karena kita transaksi misalkan bisa sampai 1.000 lebih gitu, karena bisa juga negosiasi kalau sama itu. Jadi mereka juga punya fixed price-nya sebenarnya. Oke. Kalau mungkin transaksi kita tidak terlalu sepi kayak yang 10 atau kenapa gitu, dan itu bisa nego sebenarnya. Itu sebenarnya yang menentukan mahal gaknya si payment gateway ini kalau kita mau terintegrasi sama mereka itu apakah banyaknya merchant si bank-banknya ini sampai ya e-money, e-walletnya juga ada, atau seperti apa semakin sedikit mungkin biayanya ada UAA atau gimana? Enggak, sebenarnya sama aja karena itu transaksional. Jadi kalau kita tidak pakai sistem atau channel itu berarti kita tidak bayar gitu. Kalau misalnya let's say kita pakai Kris gitu, Kris kan udah ada dari pemerintahan tuh berapa persen? 0, gitulah ya. Nah terus nanti dari pihak provider ini ngambil berapa persen. Oke. Berarti modelnya itu nanti di-charge kalau memang ada transaksi dari merchant-nya itu. Oh gitu. Ya. Sejauh ini sih kalau kita pakai sih tidak begitu membebani. Oke, jadi masih aman lah ya. Karena itu bisa diatur. Mungkin transaksinya nominalnya bisa disamarkan jadi nominal harga misalnya. Dan itu udah tercover. Iya. Dia sih worth it sih kalau menurut saya berdasarkan penjelasannya tadi Mas Rosik sih teman-teman. Jadi memang kalau memang nggak sering pakai bank itu buat transaksi ya nggak di-charge gitu kan. Walaupun tetap ada kita sediakan gitu kan. In case nanti ada customer baru yang menggunakan bank itu, jadi teman-teman nggak perlu, Pak ini saya urus dulu ya baru 3 bulan lagi, kabur. Ya sama halnya kayak tadi harus pindah ke Tokopedia. Mereka kan customer, mungkin teman-teman bisa memposisikan diri sebagai customer gitu kalau sekarang seller gitu kan. Ketika teman-teman beli produk dari toko apa, kita disuruh nunggu dulu, responnya lama, padahal pingin banget si barang itu, pasti dia akan cari yang lain gitu kan. Iya, betul. Nah itu penting sih berarti yang namanya si payment gateway.
Nah itu payment gateway itu kan apa namanya ya, modelnya itu sekali aja apa dia berlangganan terus sih Bang Nulik sebenarnya? Sebenarnya kita sekali daftar itu kita bisa pakai dan terus gitu. Asalkan ada transaksi nanti kita akunnya nggak akan dihapus. Oh, oke. Nah kalau misalnya tokonya tutup kita perlu harus kasih tahu lagi gak sih sesi? Yang harus sih dibiarin aja nanti tutup sendiri. Oh akan ada ini. Oke. Nah berarti itu sih teman-teman sebenarnya solusinya sudah tahu sebenarnya bikin toko online yang memang ada payment gateway. Kalau kita ke masalah yang tadi kita tarik ke awal gitu bahwa takutnya nanti kalau bayarnya di Tokopedia misalnya belinya di TikTok mereka akan kabur. Nah solusinya udah dikasih tahu bahwa pakai website toko online. Tapi bukan hanya website toko online aja, website toko online yang memang terintegrasi dengan si payment gateway. Online gateway dan kurir. Nah menarik, kurir ini jenis sama payment gateway beda sebenarnya. Beda. Oh beda. Jadi itu Mungkin boleh kasih gambaran sedikit sih kalau kurir itu kan modelnya gimana lagi? kurir itu sebenarnya kayak payment gateway gitu sama atau providernya sendiri. Nah, ada macam-macam gitu. Oke, NET, Tiki asli ada si Tiki lah. Tiki terus kemudian pos misalnya, terus ada yang instan misalkan kurir instan kayak Grab, Gojek, dan yang sebenarnya itu ada providernya sendiri untuk integrasi dengan payment gateway ya. Kurirnya. Jadi mau dikirim pakai pos, pakai JNE atau pakai JNT dan baik sebagainya itu langsung kelihatan. Oke, Sam. Berarti memang payment gateway berbeda ya dengan kurir ya, Kak? Sama kurirnya ya, hanya pembayaran aja. Tapi mereka bisa terkoneksi gitu. Iya, nanti di toko online kita Bisa diatur, Kak? Atau bisa diatur. Jadi istilahnya adalah ketika kita punya toko online, kita juga harus mikirin payment gateway sama si ekspedisinya juga. definisinya apa kalau banannya sendiri. Iya sih benar. Kalau gue gitu kan kita ribet ya. Udah pakai payment gateway tapi kita masih harus sendiri-sendiri untuk output ke ekspedisinya. Itu bisa langsung versi otomatisnya bisa. Oh iya, resi otomatis kayak gitu. Itu sampai kargo juga nggak sih kalau ekspedisi? Kargo ada kayak Lalan Move misalnya ya, terus kargo yang lain. Nah berarti buat teman-teman nih yang punya usaha yang memang scope-nya bukannya kayak levelnya kecil gitu ya, mungkin yang sudah menengah yang mungkin kirimnya barangnya itu banyak dan volumenya gede, bisa juga punya toko online pakai kargo ya. Pakai kargo. Tuh. Jadi ini bukan hanya seputar teman-teman yang UMKM yang memang punya bisnisnya kayak jualan baju, jualan hijab dan sebagainya, tapi bahkan teman-teman yang punya scope usaha yang besar yang harus rilis misalnya. Nah, furniture itu bisa juga ternyata pakai website toko online. Nah, kalau kita balik lagi nih, tadi kan udah kita kasih tahu fitur-fiturnya. Sekarang dari website toko online sendiri sebenarnya susah nggak sih teman-teman kalau pingin apa namanya punya atau mahal nggak sih, harganya terjangkau nggak sih buat teman-teman? Sebenarnya sih touch and point ya. Jadi kalau dibanding dengan kemudahan dan ini investasi yang mungkin jangka panjang gitu. Karena bikin toko online sendiri tuh kalau kita bandingkan misalkan kita punya toko online fisik di offline-nya gitu kontrak setahun itu ya 30 juta ya. Nah, itu bikin toko online di bawah itu. Oh, selamanya bahkan ya. Mari perpanjang ini ya. Investing ya. Jadi memang sebenarnya kalau dari segi dari segi biaya teman-teman kalau kita mau head to headin dengan kita buka toko offline itu masih jauh terjangkau sekali gitu biayanya gitu. Cuman memang yang harus teman-teman ketahui bahwa ada optimasi juga ya harus dilakukan di toko online gitu. Iya, Tahu sama lah ya Pak, toko online ada maintenance-nya harus dicat lah, harus ganti dekorasi lah. Kalau ini optimasinya apa sih biasanya itu Pak? Kalau toko online ini kan lebih ke kita pemasarannya lewat digital marketing. Jadi teman-teman yang mungkin dulu marketingnya offline misalkan, nah dengan toko online ini harus beralih ke digital marketing. Artinya punya mungkin sudah memikirkan untuk punya tim digital marketing yang misalkan pemasarannya lewat ads, ataupun lewat sosial media gitu. Nah nanti mengarahnya ke toko online itu. Jadi dari semua channel digital marketing nanti diarahkan ke online itu gitu. Nah optimasinya bisa lewat SEO juga misal.
Jadi nanti ketika ada orang cari di Google misalkan nanti bisa nemu ya ada website top online itu dan bisa transaksi di sana gitu. Bahkan lot of the subs kayak skincare terus apalagi misalkan fashion ya skincare itu kan katalognya banyak tuh betul bisa juga website top online bisa untuk katalog juga gitu di sana bisa transaksi langsung tuh dari sana. Oke, Berarti kita punya banyak cabang ya sana bisa masuk ke bisa juga informasi ya dari dan lain sebagainya. Jadi berfungsi sebagai website landing page bisa dan top online pun bisa. Kalau kan itu artinya bisa transaksi. Oke, berarti intinya sebenarnya nggak ada salahnya juga kan kalau teman-teman walaupun memang sudah punya toko di offline ataupun teman-teman sudah punya pakai di marketplace yang lain, teman-teman bikin sendiri nggak apa sebenarnya. Tidak masalah. Soalnya itu ibaratnya kita punya rumah sendiri. Ya, dia online atau punya toko sendiri di online. Entah itu kita punya toko di marketplace misalkan, tapi at least kita punya rumah sendiri di online itu website kita. Betul. Nah, berarti kesimpulannya sebenarnya teman-teman dari obrolan kita di episode kali ini, kita hanya ingin reminder aja sih sebenarnya mengingatkan teman-teman bahwa sebenarnya pencegah itu jauh lebih baik daripada sudah terlanjur kejadian gitu. Case-nya kalau kita tarik yang tadi TikTok sama Tokopedia gitu, ternyata pembayarannya semuanya masih di TikTok Shop gitu. Nanti kalau pemerintahnya mulai aneh-aneh lagi dalam tanda kutip gitu, karena TikTok Shop-nya ditutup lagi, gimana? Kejadian lagi kayak sebenarnya masa mau 2 kali kejatuhan jatuh di lubang yang sama kan tidak mungkin gitu. Makanya teman-teman kita udah kasih saran, kita udah kasih penjabaran gambarannya gimana sih toko online ini benar-benar worth it buat teman-teman punyai atau miliki gitu. Jadi tunggu apa lagi Mas Rosega? Iya, dan kalau kita punya toko online kan nggak takut ada admin. Nah, di marketplace kan potongannya banyak tuh, ada admin apa gitu, harus potongan diskon macam-macam gitu. Dan kita punya toko online sendiri dan bisa kelola sendiri, betul. Dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Enggak dong. Daripada sudah kecemplung dan terlanjur gitu kan. Nah, nanti teman-teman juga masih bingung sekarang. Oke, aku mau punya atau online, tapi aku harus kemana? Aku harus bikin ke siapa? Tenang aja. Kalau di kita ada servisnya memang ya. ada salah satu paket ya khusus. Nah, ada paket-paketnya bisa teman-teman coba nanti cari, klik aja website di sini nih, website Karya atau apa. Nanti teman-teman tinggal klik bagian si toko online, di situ ada beberapa paket, disesuaikan aja dengan budget dia karena paket-paket itu pastinya akan menentukan ke apa aja sih biasanya ke kapasitasnya. Fiturnya misalkan payment gateway ya. Ada analitiknya juga. Ekspedisi juga ya. Ekspedisi. Nah, itu dia. Tapi tadi udah kita jelasin semua bahwa itu semua memang perlu gitu supaya toko online-nya semakin sempurna lagi. Tapi kita balikin lagi ke teman-teman, silakan aja dipilih mana paket yang sesuai untuk bisnis teman-teman saat ini. Nanti kalau sudah teman-teman langsung WhatsApp ke kita aja, nanti kita akan bantu untuk membuatkan toko online ini teman-teman. Gitu ya. Sip. Ada lagi mau ditambahin sebelum kita closing? Enak banget cuma sip doang dia. Ada lagi nggak? Mau diajakin teman-teman sekali lagi nggak? Harus bikin toko online. Nah, jadi teman-teman yang mungkin saat ini bingung gitu ya, mau jual lewat mana ya. Nah, bikin toko online sendiri ini mungkin bisa jadi alternatif buat teman-teman ya jualan online. Apalagi bikin toko online ini untuk jangka panjang gitu ya, 1 tahun 2 tahun, tapi bisa long term gitu kita bermain di sana. Dan kalau sudah settle gitu, kita punya toko online sendiri, customer kita tahu kalau kita nanti promo di toko online kita, dan itu akan jauh lebih enak untuk jualan gitu. Kita tidak takut lagi perang harga, tidak takut lagi banyak potongan ini itu. Terus kemudian ketidakpastian regulasi pemerintah misalkan di marketplace itu dan lain sebagainya. Kayaknya bikin toko online sendiri adalah salah satu alternatif yang paling mudah dan paling bisa kita lakukan. Oke, gini terus nih. Oke, siap. Yaudah, betul. Di belakang kita ada api teman-teman. Itu namanya api blok ketik blok teman-teman. Ya udah kita closing aja deh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share ya. Loncengnya dinyalain kan? Iya, loncengnya dinyalain. Ya udah kita berdua pamit. Sampai ketemu. Bye. Siap.